Assalamualaikum anak-anak, semoga kita sehat selalu serta dilindungi oleh Allah. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama agar pelajaran kali ini bisa diterima dengan baik serta berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah, di dalam materi tersebut terdapat pengertian dan hukum sholat berjamaah, keutamaan dan syarat sah sholat berjamaah, syarat imam dan makmum dalam sholat berjamaah, pengertian makmum masbuk, serta tata cara sholat berjamaah dan halangan sholat berjamaah. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan hukum sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah yaitu sholat berjamaah yang dihadiri minimal oleh dua orang. Dua orang tersebut yang satu menjadi imam dan satu yang menjadi makmum. Nah, itu yang disebut dengan sholat berjamaah. Sedangkan sholat munfarid atau sholat sendirian itu dilaksanakan oleh satu orang saja. Nah, hukum dalam melaksanakan sholat berjamaah ini yaitu hukumnya sunnah muakkad, di mana sunnah muakkad ini yaitu sunnah yang dianjurkan. Jadi sunnah yang dianjurkan itu sunnah yang menuju ke wajib. Nah, ini diperuntukkan untuk umat muslim ya. Nah, untuk para lelaki itu sunnah muakkad, sedangkan untuk perempuan itu lebih baik sholat di rumah. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang keutamaan dan syarat sah dalam sholat berjamaah. Dalam keutamaan sholat berjamaah yaitu kita akan mendapatkan pahala 27 derajat daripada sholat munfarid. Yang kedua, kita akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Sedangkan yang ketiga, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Yang keempat, menjalin silaturahmi sesama manusia, karena dalam sholat berjamaah itu kita berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Nah, di sini kita dalam sholat berjamaah itu mengajarkan hidup disiplin, yaitu dengan sholat tepat waktu di awal waktu. Sekarang kita akan membahas syarat sah sholat berjamaah. Nah, syarat-syarat tersebut yang pertama itu harus ada imam. Nah, yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti sholatnya imam. Yang ketiga, makmum dan imam itu berada di satu tempat majelis. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jadi makmum sholatnya sesuai dengan imam itu kalau sholat asar ya harus sholat asar, jangan untuk sholat duhur. Sekarang kita akan membahas tentang syarat imam dan syarat makmum dalam sholat berjamaah. Sekarang kita akan membahas tentang syarat menjadi imam. Yang pertama, imam itu harus mengetahui mana syarat dan rukun dalam sholat. Karena kalau imam tidak mengetahui rukun dalam sholat, itu tidak bisa menjadi imam. Yang kedua yaitu imam harus fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena kenapa? Karena imam harus mengerti tajwid, mana panjang pendeknya dalam bacaan tersebut. Syarat yang ketiga yaitu imam harus mempunyai wawasan yang luas. Yang keempat, imam harus berakal sehat. Yang kelima, harus sudah baligh. Yang keenam, berdiri pada posisi depan. Tempatnya imam tidak boleh di belakang, karena imam harus berada di depan. Yang ketujuh, seorang imam itu harus laki-laki ketika berada di sebuah masjid yang besar, karena imam seorang laki-laki itu dapat mengimami dari makmum laki-laki dan perempuan. Sedangkan imam perempuan itu hanya diperlakukan di dalam musola yang terdiri dari jamaahnya perempuan saja. Yang kedelapan, imam tidak boleh sedang menjadi makmum. Nah, sekarang kita akan membahas syarat menjadi makmum. Yang pertama, makmum itu tidak boleh mendahului gerakan imam. Kenapa? Karena kita menjadi makmum itu harus sesuai dengan gerakan imamnya. Yang kedua, sholat makmum harus sama dengan sholat imam. Jadi niatnya harus sama.
Kalau imam sholat duhur, kita juga harus sholat duhur. Yang ketiga, makmum dan imam harus berada di dalam satu tempat, tidak boleh berbeda dengan tempat yang lain. Yang keempat, makmum mengetahui segala gerakan yang dilakukan oleh imam. Contohnya, ketika imam ruku, kita harus ruku. Tidak boleh kita sujud, tapi imam ruku. Kita akan membahas tentang makmum masbuk. Makmum masbuk yaitu makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama. Nah, ini kita tidak perlu mengganti rakaat pertama. Tetapi kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah, surat pendek, terus imam sudah melakukan gerakan rukuk, nah kita harus mengganti pada rakaat ini. Nah, cara mengganti rakaat ini kita harus menunggu imam sholatnya sampai selesai. Ketika imam salam, kita tidak salam, tetapi kita berdiri dan mengganti sholat yang ketinggalan tadi itu di akhir rakaat. Selanjutnya kita membahas tentang halangan sholat berjamaah. Yang pertama, karena hujan lebat. Nah, hujan lebat ini diartikan itu hujan lebat seperti hujan angin, hujan yang tidak memungkinkan kita untuk berangkat sholat berjamaah ke masjid. Nah, daripada membahayakan, lebih baik kita sholat berjamaah di rumah. Yang kedua yaitu angin kencang. Angin kencang ini yaitu diartikan angin kencang seperti angin puting beliung, karena tidak memungkinkan untuk menuju ke tempat ibadah untuk sholat berjamaah. Nah, ini juga diperbolehkan untuk sholat berjamaah atau sholat sendirian di rumah. Yang ketiga yaitu sakit yang tidak bisa memungkinkan kita berjalan untuk menuju ke tempat kita untuk sholat berjamaah. Yang keempat, kita itu sering buang air besar atau buang air kecil. Nah, karena ini sangat mengganggu dalam sholat berjamaah untuk keluar masuk dalam shaf sholat berjamaah. Yang kelima, karena baru memakan makanan yang baunya menyengat seperti jengkol, petai, atau bawang. Karena itu baunya sangat menyengat sekali sehingga menyebabkan konsentrasi para jamaah lain tidak khusyuk dalam sholat berjamaah. Nah, ini disarankan untuk kita sebagai muslim atau muslimah untuk sholat di rumah saja karena tidak mengganggu kekhusyukan orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara dalam sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah itu harus diawali dengan azan dan iqamah. Nah, azan ini hanya diperlakukan untuk di masjid. Tetapi ketika kita sholat berjamaah di rumah, kita tidak perlu azan, tetapi iqamah itu wajib. Nah, jadi syarat wajib dalam sholat berjamaah itu harus ada iqamah. Yang kedua yaitu barisan sholat imam harus di belakang imam. Adapun caranya yaitu di belakang imam harus diisi terlebih dahulu, lalu sebelah kanan. Setelah sebelah kanan penuh, lalu sebelah kiri, begitupun belakang, dan seterusnya. Yang ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, imam ada yang membacanya sangat keras dan ada yang pelan. Nah, biasanya bacaan yang keras ini bacaan seperti takbir, terus pada rakaat pertama dan rakaat kedua, sedangkan rakaat ketiga dan keempat itu membacanya pelan atau yang biasanya disebut dengan di dalam hati. Yang keempat, makmum harus mengetahui gerakan sholat imam. Nah, jangan sampai kalau imam sudah sujud, makmum masih dalam keadaan rukuk. Nah, itu tidak diperbolehkan sehingga sholatnya menjadi tidak sah. Yang kelima, setelah salam, imam dan makmum biasanya membaca zikir. Tetapi zikir ini itu sunnah, karena biasanya ada sebagian makmum yang setelah sholat itu lalu selesai langsung pergi. Tetapi biasanya yang diwajibkan itu untuk membaca Al-Fatihah, doa selamat, dan ayat kursi.
Sekian materi yang saya sampaikan tentang materi sholat berjamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.